Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat dan senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda di program Jogja Jelang Siang. Seperti biasa kami akan mengawali deretan informasi menarik yang telah berhasil dihimpun tim redaksi kami. Selain itu di segmen Daerah Menyapa nanti kita akan membahas mengenai sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Dilanjutkan segmen Bincang Jelang Siang di mana kami akan membahas mengenai batik pada daur hidup masyarakat Yogyakarta. Saudara, inilah Jogja Jelang Siang selengkapnya. Kita awali Jogja Jelang Siang dengan informasi berikut ini. Saudara, petani semangka di Kelurahan Pampang, Palian, Gunung Kidul mengeluhkan tingginya harga pupuk non-subsidi yang banyak dipakai untuk pemeliharaan tanaman. Hal ini mengakibatkan biaya rawat tanaman melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu menyambut libur sekolah 2026, PT Kereta Api Indonesia Daob 6 Yogyakarta menyiapkan potongan tarif atau diskon sebesar 30% untuk 30 kereta api ekonomi komersial. Program bagian dari stimulus transportasi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia itu ditujukan untuk mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Dan berikut informasi selengkapnya. Biaya perawatan yang dikeluarkan petani buah semangka di Gunung Kidul tahun ini dipastikan membengkak. Harga hampir semua pupuk jenis non-subsidi yang dipakai untuk perawatan tanaman mengalami kenaikan tinggi. Kenaikan harga pupuk non-subsidi marak terjadi sejak beberapa bulan terakhir atau bermula dari konflik Perang Timur Tengah. Dampak kenaikan pun akhirnya dirasakan petani semangka di Gunung Kidul yang beberapa di antaranya baru saja memulai aktivitas tanam pada kemarau ini. Petani di Padukuhan Jasem, Pampang Palian yang tiap tiba musim kemarau rutin menekuni pertanian semangka terdampak tingginya harga pupuk. Ongkos pembelian pupuk non-subsidi naik tajam dibanding musim semangka tahun sebelumnya. Tugoto, salah seorang petani, mengaku ongkos pupuk hingga obat-obatan dipastikan naik dan diperkirakan bisa menghabiskan biaya hampir 2 juta rupiah untuk satu musim tanam semangka miliknya. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding ongkos yang keluar pada musim sebelumnya atau sebelum ada gejolak global yang memicu kenaikan harga pupuk non-subsidi yang keluar ongkos hanya di kisaran 1 juta rupiah saja. Untuk semangka, Tugito dan banyak petani lain banyak menggunakan pupuk jenis NPK 1616, NPK Grower, dan ZA untuk menunjang pertumbuhan hingga tiba panen. Pupuk harus diberikan rutin baik di masa awal pertumbuhan tanaman hingga masa pembesaran buah. Petani berharap produktivitas dan harga jual semangka tahun ini bisa lebih baik sehingga bisa menutup besarnya ongkos yang harus dikeluarkan untuk biaya pupuk dan obat-obatan. Bandingan zaman sekarang sampai zaman dulu itu jauh beda, mahal sekarang pupuknya itu. Makanya orang petani semangka itu ngeluhnya itu cuman pupuk sama obat. Harapannya kalau bisa itu pupuk itu harus diturunkan, Pak. Semoga petani itu biar menjangkau beli pupuk itu. Selain itu, petani juga berharap semua pihak terkait termasuk pemerintah bisa turun tangan mengendalikan harga pupuk dan non-subsidi yang banyak dipakai petani buah semangka dan beberapa petani lain saat musim kemarau. Universitas Atmajaya Yogyakarta meluncurkan kanal pelaporan kekerasan siap.uajy.ac.id sebagai ruang suara terbuka di lobi kampus 3 UAJY. Kegiatan ini dihadiri Rektor UAJY, perwakilan LL Dikti Wilayah 5, dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi, serta Sivitas Akademika UAJY. Peluncuran kanal tersebut menjadi langkah nyata UAJY dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dalam sambutannya, Rektor UAJY Dr. Gregorius Sri Nurhartanto menegaskan komitmen universitas dalam menangani kasus kekerasan secara tegas. Pihak universitas tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada siapapun, baik dosen maupun mahasiswa yang terbukti melakukan tindak kekerasan. Dukungan penuh juga diberikan kepada Satgas PPKPT dalam menjalankan tugasnya mengawal keamanan dan kenyamanan Sivitas Akademika. Maka dengan dibuatkan kanal
suara ini siapapun bisa melaporkan, terutama apalagi korban atau dan mungkin ya orang-orang terdekat korban yang untuk melaporkan hal-hal apa yang bisa kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak menggunakan teknologi ya dalam untuk laporan supaya lebih cepat responnya. Kanal ini merupakan hasil kolaborasi antara Satgas PPKPT dengan Program Studi Informatika UACY. Kanal pelaporan yang diluncurkan memungkinkan korban atau saksi sebagai pelapor menyampaikan aduan secara digital dan memantau perkembangan penanganan kasus secara berkala. Sehingga melalui sistem tersebut, pelapor tidak hanya melakukan pelaporan saja, namun juga mengawasi sejauh mana proses penanganan kasus berlangsung hingga mencapai penyelesaian. Di dalam kanal juga tersedia informasi mengenai alur pelaporan, jenis kekerasan yang dapat ditangani, serta data statistik laporan dan penyelesaiannya secara real-time. Sementara itu, Ketua Tim Bilmawa LL Dikti Wilayah 5 Muhammad Iqbal Fauzi menyambut positif inisiatif UACY dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Sejak terbitnya Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, sebelumnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, hampir 90% perguruan tinggi telah membentuk Satgas PPKPT. Namun demikian, baru sekitar 60 hingga 65% yang memiliki kanal pelaporan dan panduan penanganan yang memadai. Karena itu, pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh perguruan tinggi dan pemangku kepentingan untuk membangun jejaring perlindungan yang kuat. Ini menjadi salah satu strategi untuk dapat membuat korban itu tidak lagi merasa terkesampingkan karena mereka memiliki ruang untuk berbicara, mempunyai ruang untuk didengar, sehingga ini menjadi salah satu strategi yang sangat bagus dan kami dari LL Dikti Wilayah 5 juga mengharapkan bahwa kolaborasi lintas perguruan tinggi bisa terjalin. Selaras dengan peluncuran kanal pelaporan, UACY juga membuka instalasi ruang suara terbuka yang menggambarkan perjalanan korban kekerasan mulai dari merasa sendiri, merasa didengar, merasa aman, hingga berani melapor. Melalui peluncuran kanal pelaporan ini, UACY berharap dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen UACY dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang unggul, humanis, inklusif, dan berintegritas bagi seluruh sivitas akademika. Tiket dengan tarif khusus ini sudah dapat dibeli sejak 6 Juni 2026 untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI Daup 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan program tersebut dihadirkan agar masyarakat memiliki akses transportasi massal yang lebih terjangkau selama masa liburan sekolah. Melalui potongan harga 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial di wilayah Daup 6, KAI Daup 6 Yogyakarta siap menyambut dan mendukung lonjakan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada periode liburan sekolah yang cukup panjang. Feni menilai tingginya pergerakan masyarakat selama musim liburan akan memberi dampak positif bagi berbagai sektor usaha. Diskon tiket kereta diharapkan meningkatkan sektor perhotelan, destinasi wisata, usaha kuliner, hingga pelaku UMKM di berbagai daerah. Feni menghimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan sejak jauh hari dan memantau ketersediaan tiket. Dengan demikian, masyarakat yang akan bepergian menggunakan kereta dapat memperoleh jadwal keberangkatan yang sesuai dengan kebutuhan selama masa liburan sekolah. 30 kereta api ekonomi komersial yang masuk program potongan tarif 30% di wilayah Daup 6 Yogyakarta, di antaranya kereta api Malabar, Mutiara Selatan, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, Mataram, Lodaya, Sancaka, Gaya Baru Malam Selatan, Bogowonto, Gajah Wong, Senja Utama Jogja, Fajar Utama Jogja, dan Madiun Jaya. Dengan aku bersurjik, tetapi kalau mata lelah masih sangat memungkinkan. Ratusan peserta dari berbagai kalangan antusias mengikuti Festival Peringatan Hari Jamu Nasional 2026 bertempat di Taman Jamu Naturindo, Pengasih, Kulon Progo. Kegiatan ini diisi beragam kegiatan mulai dari bazar, sarasehan kegiatan, hingga demonstrasi pembuatan jamu tradisional.
Untuk mengenalkan jamu pada generasi muda, sejumlah lomba tingkat anak yang mengusung tema jamu juga digelar seperti lomba mewarnai, menggambar, dan membatik. Ketua Dewan Jamu Indonesia DIY, Profesor Nyoman Kertia menegaskan pentingnya mendorong jamu agar bisa kembali menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, jamu sebagai warisan kearifan lokal budaya Nusantara tidak hanya memiliki beragam manfaat untuk menjaga kesehatan, namun juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatan kimia. Pengembangan jamu juga dinilai dapat memberikan manfaat luas, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, pelaku UMKM, industri jamu, dan sebagainya. Pada masyarakat untuk kedepannya bisa meningkatkan kesehatan dengan jamu, sehingga tidak tergantung dari obat-obat kimia. Harapan saya sedemikian sehingga masyarakat semakin maju, makin sehat, juga ekonomi masyarakat juga meningkat, lingkungan juga membaik. KBRAA Pakualam yang turut hadir dalam acara ini mendorong Yogyakarta agar dapat menjadi motor penggerak pelestarian jamu nasional, sehingga semakin diakui di tingkat dunia. Lewat kegiatan ini, jamu juga diharapkan tidak hanya dipandang sebagai produk tradisional, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup sehat modern yang memberikan manfaat bagi kesehatan, perekonomian masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Ya, saudara, upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam memaksimalkan potensi wisata yang ada di daerahnya? Untuk membahas tema tersebut, nanti kami akan berbincang bersama dengan Bapak Markus Purnomo Adi SE, selaku Aditama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Madya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rasto, Wali Kota Yogyakarta. Saya mengajak kepada semua pemirsa TVRI serta seluruh pecinta bola Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Ingat, sebentar lagi kita akan menyaksikan perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya hanya di layar TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sinyal? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa? Iya, kok nggak bisa? Iya, nggak bisa tuh kenapa? Kayak kemarin bisa deh kayaknya. Kenapa ya? Saat ini kami akan melakukan pengaktifan fitur elektronik program KAIR. Jika dalam pengaktifan siaran Anda bermasalah, silakan scan ulang televisi Anda. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang. Perdalam informasi menebar inspirasi, dan di segmen Daerah Menyapa kali ini kita akan membahas mengenai kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bantul dalam segmen Daerah Menyapa. Saudara, Kabupaten Bantul memiliki beragam potensi wisata yang menarik, mulai dari wisata alam, budaya, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang terus berkembang. Melalui berbagai program dan promosi pariwisata yang inovatif, pemerintah Kabupaten Bantul berupaya menghadirkan pengalaman berpariwisata yang berkesan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Lalu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk memaksimalkan potensi wisatanya? Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung melalui
melalui Zoom dengan Bapak Markus Purnomo Adi SE selaku Adiatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Selamat pagi Pak Markus. Selamat pagi Mas. Iya. Salam sehat selalu. Salam sehat juga Pak. Baik Pak Markus, jika mendengar tagline Dolan Bantul ini tentu saja sangat akrab di warga masyarakat kita di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu apa yang kemudian sebenarnya value yang ditawarkan kepada wisatawan jika akan berkunjung ke Bantul melalui tagline Dolan Bantul ini Pak Markus? Ya, jadi selama ini masyarakat mengenal Bantul itu kan Parangtritis. Ya. Jadi bahkan ada pendapat dari pengunjung di luar, belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro dan ke Parangtritis. Iya. Tetapi Bantul itu sebetulnya tidak hanya pantai. Kalau bicara dari sisi alam, kami ada pegunungan atau dataran tinggi yang tersebar ada di wilayah Piungan, kemudian ada di wilayah Dlingo, sama di wilayah Pleret. Yang ketiganya atau dataran tinggi yang ada di Bantul itu menawarkan suasana sunrise dan sunset serta skylighting saat malam hari. Jadi misalnya kalau bicara di kawasan Dlingo kami ada beberapa tempat untuk melihat sunrise, misalnya Panguk Kediwung, kemudian Kebun Buah Mangunan, kemudian ada Pinus Asri, Pinusari, itu memang tempat untuk melihat sunrise. Kemudian untuk sunset di sana ada Pinus Pengger, Becici, ada Lintang Sewu, dan di situ juga yang ditawarkan oleh teman-teman di sana adalah glamping. Jadi pengunjung itu bisa merasakan penginapan, menginap akomodasi yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Satu glamping itu kisarannya antara 700 sampai 900 ribu, tergantung weekday sama weekend, bisa untuk 4-5 orang dengan berbagai fasilitas. Sudah ada nanti sudah diberi kopi, teh, gula, sosis, jagung, air mineral, termasuk sarapan free, parkir untuk yang akan ke sana. Seperti itu. Selain itu bicara misalnya di daerah Piungan atau di daerah Pleret itu sudah, saya kira teman atau pemirsa TVRI sudah cukup akrab misalnya dengan Puncak Sosok yang setiap hari kecuali hari Kamis itu ada tambahan live music dan dengan harga yang relatif terjangkau, menjadi satu tempat untuk healing, untuk kalau anak muda pacaran seperti, atau orang tua juga boleh kok pacaran ke sana dengan suasana yang sungguh-sungguh nyaman, sungguh indah. Baik. Seperti itu. Dan kalau di Piungan ada satu tempat baru lagi, yaitu Bukit Pangol Raya. Itu juga paling tidak di hari Sabtu dan Minggu menawarkan pertunjukan musik secara langsung, seperti itu Mas. Baik Pak, artinya tidak hanya di wisata Pantai Parangtritis Bantul saja, tetapi beberapa titik-titik sudah dipetakan agar wisatawan tidak menumpuk di Pantai Parangtritis, tapi cukup merata di beberapa tempat wisata lain, begitu ya Pak? Baik, selain wisata Pak, bagaimana kemudian Dinas Pariwisata ini memastikan agar wisatawan yang datang tidak hanya barangkali mengunjungi tempat wisata dengan berfoto, tetapi juga membelanjakan uangnya di tempat-tempat wisata sehingga meningkatkan ekonomi kreatif warga masyarakat sekitarnya. Di Bantul juga kami menawarkan desa wisata. Satu itu artinya kami ada sekitar 40 desa wisata aktif yang bisa dikunjungi dengan berbagai keunikannya. Ada misalnya di Wukir Sari itu ada desa wisata Wukir Sari, Giriroyo, Girirejo, yang basisnya adalah batik tulis, batik campuran tulis dan cap, dan itu menjadi sebuah kampung atau dusun tertua terkait batik, dan sudah juga mendapat penghargaan dari UNW dari UNESCO terkait satu kampung, satu dusun yang jumlah pembatiknya sangat banyak. Ya, itu sebuah rekor tersendiri dan juga sudah masuk di dalam
desa wisata berkelanjutan karena pengelolaan limbahnya memang sudah tersentral. Jadi ketika finishing teman-teman yang ada di Giriloyo itu membawa di satu tempat di kompleks joglonya di sana, kemudian finishing untuk pewarnaan dan sebagainya di sana. Banyak beberapa desa wisata memang secara spesifik memang berbeda. Ada yang kerajinan berbasis kerajinan, ada yang berbasis pertanian, kemudian juga kuliner seperti itu. Jadi pilihannya cukup banyak dan pengunjung bisa juga menikmati keramah taman, berbaur dengan warga lokal, warga penduduk setempat di homestay mereka, di homestay masing-masing desa wisata. Dan itu secara harga cukup murah karena per kepala sekitar 150 sampai 200. Itu sudah 3 kali makan, terus snack ada terus, kopi minum juga tersedia, bisa sambil berbaur menikmati berbagai kesenian yang ada di masing-masing desa wisata. Ada satu juga desa wisata di Bantul yang unik, yaitu dia mengembangkan ikan hias. Itu ada di Kadisoro, di desa wisata KJI, Kadisoro Nyawiji Dadi Siji. Itu memang teman-teman di sana konsentrasinya di ikan hias. Kemudian teman yang akan ke sana juga bisa belajar bagaimana cara menjodohkan, memilah yang jantan betina, kemudian mengembangbiakan seperti itu. Baik, memang Bantul dikenal sebagai bagian dari jejaring kota kreatif dunia untuk kriya dan seni rakyat begitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana status ini dimanfaatkan untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik? Jadi lewat beberapa kanal lah kami mencoba mengenalkan potensi yang ada di kami. Jadi, lewat teman-teman mitra yang bergerak di bidang biro perjalanan, kemudian lewat teman-teman pemandu wisata, kemudian juga lewat teman-teman komunitas. Misalnya kemarin terakhir di puncaknya di 23 atau 22 April kemarin kami mengadakan lomba video desa wisata dengan berbagai keunikan dan keunggulannya masing-masing yang didukung oleh BPR Kurnia Sewon. Juga kami beberapa kali mengadakan lomba baik itu desa wisata, kemudian destinasi, kriya, dan ini menjadi sebuah kolaborasi bareng-bareng untuk lebih mengenalkan Bantul dengan segala dan berbagai potensinya. Baik, dari banyak desa wisata yang dikembangkan tadi Bapak Markus sudah menyampaikan ada 40 lebih begitu ya desa wisata yang saat ini dikembangkan dan masing-masing memiliki ciri khas dengan kreativitasnya masing-masing. Lalu bagaimana jumlah kunjungan wisata setelah adanya 40 desa wisata ini dengan berbagai keunikannya Pak? Apakah semakin meningkat dari tahun ke tahun? Yang jelas kunjungan yang di desa wisata rata-rata memang dari sekolah, anak-anak pelajar, dan ini memang menjadi sebuah nilai tambah untuk masyarakat yang mengelola desa wisata. Tetapi kami juga mulai mengembangkan wisata yang lebih spesifik, artinya tidak secara mass tourism, tetapi memang lebih pada quality. Jadi kita sekali lagi menggandeng teman-teman dari Biro Perjalanan untuk lebih membuat daya tarik ini tambah. Jadi tidak hanya sekedar atau sekitar setengah hari, tetapi kami mencoba untuk bersama-sama dengan pengelola desa wisata membuat sebuah, bolehlah dalam tanda petik, paket yang lebih menarik untuk teman-teman khususnya atau pengunjung yang basisnya tidak hanya pelajar, tapi misalnya keluarga yang pengen keluar dari rutinitas sehari-hari yang begitu bikin jenuh dan sebagainya. Kemudian kita handle bareng-bareng di sebuah desa atau di desa wisata itu untuk menikmati keindahan yang tidak mereka temukan di tempatnya.
Seperti itu. Baik Pak Markus, salah satu tantangan yang sudah umum, tantangan klasik yang dihadapi dari dunia pariwisata secara umum begitu ya Pak ya, diantaranya adalah aksesibilitas, kenyamanan dan juga seasonal tourism. Nah, bagaimana inovasi ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Bantul untuk mengantisipasi permasalahan tersebut? Ya, jadi untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman bagi pengunjung khususnya misalnya di desa wisata, memang kami selalu 2-3 bulan sekali itu ketemu dengan pengelola dan itu kita selalu cek recheck lah seperti itu. Kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi dan sebagainya. Yang paling pokok adalah keamanan di tempat kami, khususnya kalau di desa wisata misalnya di homestay. Jadi kita berharap kita mencoba untuk bareng-bareng membuat misalnya kamar mandi itu tidak licin. Sebetulnya ini hal simpel, tetapi kadang ini terlupakan karena kan ya orang Jawa kalau kamar mandi di belakang itu kan nomor sekian. Tapi justru ini yang penting bagi kami karena kalau pengunjung itu bisa nyaman di kamar mandi, berarti dia akan nyaman di tempat lain di desa wisatanya. Dan lewat bidang pengembangan Ekraf dan SDP kami juga mengadakan semacam pelatihan untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kapasitas SDP yang ada di tempat kami. Kemudian juga kalau bicara di destinasi, kita juga terutama di Parangtritis kita juga mengadakan pertemuan dengan paguyuban-paguyuban yang ada di sana, payung, dokar, bendi, jeep, kemudian foto dan sebagainya. Memang kita saling mengisi, saling belajar untuk membuat nyaman pengunjung yang mendatangi Bantul. Baik Pak Markus, di era digital ini wisatawan sudah bergeser menjadi wisatawan smart tourism. Artinya di era digital tidak hanya akses untuk wisata saja, tetapi juga kemudahan bertransaksi. Nah, bagaimana Dinas Pariwisata Bantul memfasilitasi era digital ini, Pak? Satu, kalau bicara misalnya tiket masuk retribusi. Nah, selama ini kami di Pansela terutama itu kami 15.000. 15.000 itu sekali masuk untuk seluruh pantai yang ada di Bantul. Dari kawasan Parangtritis, dari Parangtritis yang di ujung timur sampai Pandansimo yang di ujung barat. Jadi ketika pengunjung itu sekarang masuk di Parangtritis, kemudian dia pengen makannya di Pantai Baru, ya sudah, hanya bayar sekali pada hari yang sama. Asal masih bisa menunjukkan bukti pembayarannya. Dan bukti pembayarannya ini kami menyiapkan masih manual karena Nyun Sewu, mohon maaf karena keterbatasan sinyal, karena lokasi TPR kami itu di Cerukan yang kadang sinyal itu susah. Tetapi kami juga sudah memakai QRIS, kemudian kami juga ada model reservasi lewat Betisa Kebun. Jadi teman-teman yang akan ke Bantul sudah bisa menggunakan aplikasi itu, menyelesaikan kasarnya urusan untuk retribusi sebelum datang dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Markus Purnomo ADSE, Adiatama Kepariwisataan dan Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi dan selamat bertugas Bapak. Selamat pagi, selamat bertugas juga Mas. Salam sehat selalu. Salam sehat. Baik. Monggo kita silakan datang ke Bantul. Dan ada satu event yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Besok hari Sabtu tanggal 20 Juni. Itu kami akan mengadakan keroncong pesisir di Pantai Cangkring. Itu mulai jam 10 pagi sampai jam kira-kira setengah 10 malam. Kami kolaborasi dengan komunitas sastra dan komunitas janur, di mana pengunjung nanti bisa belajar membuat cerpen, membuat cerkak, membuat kerajinan dari janur. Ini gratis. Sekali lagi hanya membayar retribusinya, tetapi untuk mengikuti workshop ini gratis. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Markus Purnomo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saudara, demikian tadi akhir dari segmen Daerah Menyapa, dan usai jeda pariwara berikut kami akan kembali di segmen berikutnya, yaitu segmen Bincang Jelang Siang. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Republik Islami, membumikan Al-Quran, menyatukan umat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di penghujung ayat surah Ali Imran ayat yang ke-114 Allah menyatakan wa ulaika minas solihin. Itulah bagian dari orang-orang yang soleh. Doa Nabiullah Ibrahim juga Rabbi habli minas solihin. Ya Allah tolong jadikan karuniakan kepadaku anak yang soleh. Dikenalkan Allah sebagai Tuhannya, dikenalkan nabinya sebagai teladan hidupnya, dikenalkan, diajarkan Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Maka kita selalu minta ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan aku di jalan yang baik. Papers black with lies. Promises burn under dirty skies. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building chaos, killing us down. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang. Perdalam informasi menebar inspirasi dan sesaat lagi kita ajak Anda berbincang mengenai batik pada daur hidup masyarakat Yogyakarta dalam segmen Bincang Jelang Siang berikut ini. Saudara, batik tidak hanya dikenal sebagai warisan budaya dan identitas masyarakat Yogyakarta, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai fase kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, pernikahan, hingga berbagai upacara adat lainnya. Setiap motif seringkali mengandung simbol, doa, dan harapan yang disesuaikan dengan makna dari setiap tahapan kehidupan. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini telah hadir bersama kami di studio. Beliau adalah Mas Suryo Bintoro, MPD, selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa Jawa FBSB UNY. Selamat datang Mas Suryo. Selamat Mas Hendri. Iya, bagaimana kabarnya? Sangat baik. Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas mengenai satu topik yang menarik setiap hari Selasa. Ini Mas Suryo, batik pada daur hidup masyarakat Yogyakarta. Kita juga akan membahas mengenai sustainability atau keberlanjutan di tengah era modern digitalisasi. Mengapa batik ini harus kita lestarikan, Mas Suryo? Baik, mungkin saya akan memulai bahwasanya kalau kita melihat batik sekarang hanya sebagai sebatas kain atau sebagai sandangan. Tapi kalau kita ngomong lebih lanjut, batik itu kan bukan hanya sekedar sebuah pakaian, tapi itu kan juga melekat terkait adanya sebuah naskah visual. Kalau kita saya membacanya batik itu bukan hanya sebuah kain bergambar, tapi itu adalah sebuah naskah atau ada cerita di balik motif-motif batik itu terkait dengan kehidupan manusia. Mengapa saya mengambil topik tentang daur hidup? Karena kita sebagai manusia Jawa khususnya itu kan juga sangat mengugemi atau sangat menghargai tentang proses daur hidup manusia. Di antaranya ada
tahap kehidupan, tahap kelahiran, hidup hingga nanti mati, begitu Mas. Apakah tadi sudah dikatakan bahwa batik merupakan sebuah naskah begitu yang mengandung banyak makna, cerita, bahkan harapan dan doa di setiap fase kehidupan. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan? Ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita bersama setiap individu yang merasa ini adalah budaya Jawa harus melestarikan. Apakah transfer knowledge itu sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga anak-anak muda sekarang di perkembangan kita tahu di era digital ini sudah mulai paham dan mengerti bahwa batik itu memiliki ceritanya, memiliki filosofi yang berbeda-beda. Tentang pewarisan pengetahuan memang harus ada dari titik yang paling kecil, yaitu dari keluarga tentunya. Tapi memang penggunaan batik itu sekarang memang sudah banyak, tapi hanya sebatas mereka belum mengetahui bahwasanya iki opo toh, maksudnya batik ini yang kita pakai ini ada apa sih? Kadang-kadang kalau kita melihat tempo yang lalu, mungkin ke era-era jauh sebelum modern, itu mengatakan bahwasanya batik itu adalah sebuah warisan. Bisa dikatakan keberlanjutan daur hidup itu bukan hanya daur hidup individu, tapi daur hidup keluarga itu, keberlanjutan keluarga. Bahkan bisa dikatakan batik itu sebagai warisan keluarga. Bisa dikatakan ya batik ini ada kebanggaan mungkin dari beberapa keluarga ketika menggunakan batik warisan. Oh, ini paringane Simbah. Itu kan juga kembali bahwasanya ada doa dan harapan dari setiap tulisan motif di batik itu sendiri yang memang dari yang yasake atau yang damel itu kan memang bahwasanya batik itu kan ketika selesai itu kan namanya adalah babaran batik. Jadi dari itu pun juga digunakan ketika kita mengatakan seorang lahir. Jadi batik ketika sudah selesai di batik itu kayak babaran. Lalu juga kita menggunakan kata babaran ketika seseorang persalinan, itu kan juga sebuah bagaimana pembelajaran bahwanya batik itu bukan hanya kain, tapi sebuah warisan, sebuah doa dan harapan dari eyang atau dari sinten yang yasake buat kita. Makanya dari setiap keluarga mungkin ada motif-motif tertentu yang mereka memang keterkaitannya untuk daur hidup, namanya pas pernikahan ataupun mitoni ataupun ketika selapanan bayi yang memang dikhususkan adanya keinginan atau harapan pengajeng-ajeng dari yang membuatnya, seperti itu Mas. Mas Suryo, mengenai batik, sebuah kain yang penuh makna dan memiliki kelenggahan itu memiliki status sosial begitu ya. Nah, tentu saja bagi orang yang tidak tahu, batik itu adalah hanya sebuah kain. Padahal ada berbagai macam batik yang ada di pasar. Ada batik tulis yang tentu saja kita harus menghargai bagaimana batik itu dibuat dengan proses yang panjang. Belum lagi dengan pewarnaan alami, dengan batik, istilahnya batik tekstil, gitu ya, batik. Nah, apakah masyarakat kita sudah cukup paham dan mengerti ketika misalnya dalam sebuah acara dress code-nya batik begitu? Ya udahlah, yang penting batik, aku pakai ini aja yang ada di lemari yang murah begitu, daripada harus beli yang mahal begitu. Apakah penghormatan masyarakat Jogja sendiri sudah sampai selevel itu terhadap batik? Untuk masyarakat sekarang mungkin kita bisa katakan mereka sudah melek terhadap batik itu sendiri, karena banyak generasi muda yang sekarang itu mereka sudah sangat sebagai pecinta wastra, banyak yang sangat mereka sangat antusias sekali, antusias terhadap culture atau terhadap batik atau kain-kain Nusantara lainnya. Mungkin memang di masyarakat tertentu itu masih belum bisa membedakan antara batik dan tekstil batik, atau katakan kita sebut batik printing. Padahal itu yang namanya batik sendiri kan yang melalui proses pemalaman, baik itu cap atau tulis ataupun yang kombinasi. Jadi memang penanaman itu bisa dari keluarga atau dari sekolah tentang keberlanjutan penggunaan batik, dan motif-motif yang ada di dalamnya juga berkaitan lagi dengan proses daur hidup manusia, bagaimana mereka berkomunikasi, berkembang, dan juga mereka hidup dalam bahkan mereka hidup itu juga tidak jauh dari batik gitu loh. Dari mereka lahir sudah dibedong, dan mereka menikah juga menggunakan
kain hingga nyanti nyun sewu ketika meninggal juga dilurup dengan batik. Ya, tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Suryo tadi bahwa anak muda sekarang sudah banyak yang mencintai wastra. Artinya batik sendiri juga sudah memiliki menempati hati sendiri warga, utamanya di kaum muda. Kita bisa melihat ketika banyaknya gelaran fashion show dengan menggunakan batik ataupun sekedar selembar kain yang bisa diubah menjadi sebuah pakaian. Ini biasa digunakan untuk kaum perempuan, ibu-ibu yang sangat kreatif ketika selembar kain bisa istilahnya diubet-ubet menjadi sebuah baju yang keren begitu ya. Nah, batik tentu saja dengan motif yang beragam. Apakah motif yang sangat beragam ini perlu kita kemudian berikan informasinya secara mendetail ke masyarakat, mengingat 1-2 motif aja barangkali sudah mirip-mirip dengan yang lain. Bagaimana kemudian upaya kita jenengan dari kalangan akademisi begitu mengenalkan bahwa motif batik itu ada banyak sekali yang mungkin belum terpublish hingga saat ini. Jadi untuk terkait motif sendiri batik, bagaimana kita keberlanjutan tadi si motif batik dan edukasi kepada masyarakat. Memang kalau motif batik sendiri itu kalau saya mengkategorisasikan ada batik istana. Yang memang lahir dan berkembang di kalangan istana, di keraton ataupun di daerah dalam pengeranan, atau ada batik namanya batik Sodagaran. Iya, batik yang memang lahir dan mereka juga berkembang di kalangan saudagar atau kalangan-kalangan penjual, istilahnya seperti itu. Lalu ada juga batik yang kalau saya menyebut batik pradesan, yang memang mereka lahir dan digunakan oleh kaum-kaum di luar istana ataupun yang ada di daerah-daerah tertentu yang mereka memang mengangkat, bahkan membuat motif yang mengangkat kearifan lokal ataupun dari potensi dari wilayahnya masing-masing seperti itu. Jadi memang batik itu kalau dikatakan sangat banyak ragamnya motifnya, tapi memang kita bisa mengkategorisasikan, kita bisa ngepake papan kemana kita harus batik ini digunakan kapan, karena sekarang di masyarakat Jogja sendiri kita memiliki aturan tentang awisan batik yang memang kita harus ugemi, kita harus bagaimana penggunaan batik itu kapan digunakan, di mana kita bertemu dengan siapa yang memang ada tertentu. Bahkan batik itu juga beberapa ada motif yang melegitimasi dari suatu tahta pemerintahan dari Sinuwun yang dulu bertahta di keraton seperti itu. Baik, Mas Suryo, kita menarik sekali obrolannya. Ini insight buat saya dan juga mungkin buat pemirsa umumnya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan menarik ini usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Jogja Jelang Siang. Sekarang itu kalau dibandingkan mungkin exactly jumlahnya itu mungkin agak jumlahnya berubah-ubah, tapi kalau dari persentasenya itu 12%-nya itu lansia. Aging gracefully itu menua dengan elegan ya, dengan penuh kebahagiaan, kesyukuran, sehat fisik, mental, itu ekonomi dan keluarga yang tidak mendukung itu lumayan berpengaruh, karena ekonomi itu termasuk tantangan yang terbesar. Selain ekonomi, dukungan keluarga. Memang penyakit tidak menular itu masih menjadi masalah kita bersama, jadi tidak hanya hipertensi, diabetes, stroke, rematik misalnya, seperti itu. Itu tidak hanya itu. Jadi tidak hanya penyakit fisik ternyata itu. Yang kami sedihkan itu banyak lansia dengan gangguan mental. Lihat lakilah tuh. Dari tadi aku tengok mukanya sedih aja nampak. Seru gak ya main sama kawan-kawan baru di kampung Datuk nih? Udin!
kasih masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Saudara, kita masih bersama dengan Mas Suryo Bintoro MPD selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa Jawa FBSB UNY. Mas Suryo, tadi kita sudah membahas banyak mengenai motif batik dan batik itu sendiri, upaya pelestarian, dan kita masuk ke ini, Mas Suryo. Jadi di seluruh fase kehidupan di masyarakat Jawa itu erat kaitannya dengan motif batik tertentu. Mengapa demikian, Mas? Iya, karena memang ya gimana ya, masyarakat Jawa itu adalah masyarakat peradaban simbolik kalau saya mengatakan, yang mereka hidup, berkembang, berkomunikasi melalui simbol-simbol yang diberi pemaknaan, termasuk motif batik itu sendiri yang saya katakan di depan bahwasanya batik itu ada doa dan harapan, ada pengarep-arep dari yang pemakai untuk si pemakai. Makanya kalau ke daur hidup pemakai untuk motif tertentu, untuk ini untuk ketika siraman mitoni, ini untuk siraman manten, ini untuk prosesi akad, bahkan ini nanti untuk prosesi panggih ataupun batik yang digunakan untuk pemangku hajat ataupun untuk semekan sendiri, tidak hanya di batik yang untuk di bawah, untuk sebagai penutup bagian bawah, tapi juga menutup bagian atas. Itu juga ada motif tertentu yang harus disesuaikan seperti itu. Mungkin seperti motif sidomukti yang kita tahu biasanya yang digunakan untuk ketika kita menjadi manten biasanya, terus nganggo sidomukti, padahal ada banyak motif lain juga yang bisa digunakan sebagai, karena yaitu tadi kembali batik sebagai doa dan harapan untuk pemakainya dari si memakai. Oke, seperti kita tahu, kita mulai mungkin dari fase kelahiran dulu atau masa kanak-kanak. Biasanya diawali dari mitoni atau 7 bulan kehamilan, ada prosesi berganti-ganti kain batik hingga 7 kali. Kenapa harus 7 kali? Ini pertanyaan umum. Kenapa harus 7 kali? Kenapa harus 7 kali? Karena orang Jawa itu tadi saya katakan ada simbol-simbol yang diberi makna. Terkait juga angka, numerologi Jawa, bahwasanya 7 itu sebagai pitu. Artinya mereka percaya bahwasanya pitulungan terhadap keselamatan bayi, keselamatan ibu, hingga keselamatan keluarga ataupun kerabat yang mengitari, yang punya damel. Diharapkan bahwasanya kelahiran bayi juga menjadi pertolongan, menjadi warna tersendiri. Makanya ketika namanya upacara pantes-pantes. Nah itu kan si ibu sama sampun pantes napa dereng. Nah, itu nanti seluruh yang ada di sana akan jadi dereng, hingga akhirnya hanya menggunakan kain tertentu namanya kain lurik lasem. Itu hanya yang prasojo sekali, sederhana. Diharapkan kita sebagai manusia Jawa juga menjadi orang yang sederhana, prasojo, tidak neko-neko. Tapi juga ada motif-motif lain yang juga senantiasa harapannya kepada bayi, kepada ibu, seperti itu, Mas. Baik, ketika lahir kemudian ada, saya juga baru tahu, ketika menggendong bayi pun menggunakan motif-motif tertentu, begitu ya. Nah, itu apa makna? Kan ini mungkin kaitannya dengan tadi yang dikatakan sebelum komersial break, ada masyarakat Jawa itu selain memiliki numerologi, kemudian penuh dengan cerita di balik itu, tetapi juga ada awisan-awisan, begitu mungkin ya. Apa yang makna yang terkandung dalam jari atau motif tertentu saat menggendong? Awisan di sini bukan awisan artinya terlarang ketika untuk digunakan menika mboten, karena itu nanti malah menjadi penghambat pelestarian. Tapi di sini awisan dalem itu awisan yang dikeluarkan oleh keraton karena terkait motif tertentu ataupun motif yang menjadi kegemaran raja yang bertahta, hingga kita ketika menggunakan juga harus empan papan, karena kita sebagai kawula juga harus tidak meninggikan, tidak meninggi diri terhadap ada yang terlebih pada raja tentu saja. Jadi memang kalau orang Jawa itu kan memang suka merendah. Kita down to earth. Itu juga ketika kita menggunakan batik kepada siapa kita menghadap, kita juga harus menyesuaikan seyogyanya, tidak melebihi dari yang orang lain, seperti itu, Mas. Nah, untuk kain yang digunakan untuk menggendong tadi, motif apa? Memang ada motif tertentu, Ge? Ya, untuk menggendong biasanya bayi dibedong. Biasa kalau digendong kan biasa lebih ke harapannya bayi itu anteng. Itu kan juga tergantung motif dari masing-masing keluarga. Makanya tak nganggo
babon angrem. Nah, biar serasa saya ibu yang ngangremi, ibu yang ngeyem-yemi si bayi agar bayi itu tenang. Itu kan juga kepercayaan dari ibu, doanya biar bayi saya tenang. Tak nggoni batik motifnya babon angrem. Tak nggoni sida mulya ben anakku mulya. Anakku dadi priyayi sing luhur, dadi wong genah, dadi satriya seperti itu. Tapi ada motif batik yang biasa digunakan oleh ibu-ibu untuk menggendong yang biasanya banyak dijual di pasaran dan motifnya sama. Orang masyarakat umum kan taunya itu, tetapi lebih dari itu mungkin terlepas dari kain tersebut dibuat melalui proses apa begitu. Tapi ada kalau saya tidak salah ada simbol-simbol binatang babon angrem tadi mungkin salah satunya itu. Jadi apakah itu juga termasuk, ya kalau tidak dibahas mungkin tidak akan tahu bahwa ternyata itu ada maknanya begitu. Kalau untuk gendong sendiri apakah ada awisan Mas? Untuk gendong sebenarnya tidak ada. Memang tergantung keluarga, tergantung kepercayaan dari masing-masing ibu dan bapak atau bahkan dari keluarga si jabang bayi. Namun untuk awisan badik sendiri itu lebih yang penggunaan batik tidak di keluarga, maksudnya ketika kita keluar atau kita menghadap siapa, apalagi di keraton seperti itu. Untuk keluarga memang tidak ada awisan ameh nganggo opo, itu juga monggo, tapi sayukyanya kita juga menghormati keberadaan batik itu. Makanya kita juga harus ngeman, oh ini batik, ini warisan simbah, mosok cuma hanya digendong. Terkait tadi batik yang dipakai masyarakat tuh, nek nggo gendong tuh ini ya memang gimana ya, batik juga sebagai identitas, termasuk juga identike wong gendong yang nganggo iki. Nah itu juga menjadi apa ya, stigma dogma masyarakat yang akhirnya juk dari keberlanjutan batik itu tadi juk oh nek gendong nganggo iki. Nah seperti itu Mas. Tapi kita masuk ke itu ke fase ini yang kalau udah kelahiran biasanya ke fase pernikahan Mas. Ini banyak sekali motif-motif batik yang digunakan dan banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin masyarakat belum banyak yang tahu, bisa dijelaskan Mas Suryo. Terkait bagaimana mengedukasi bahkan semua instansi ataupun semua organisasi yang bergerak di bidang upacara adat memang semua sudah banyak mengedukasi bagaimana peran upacara adat itu, fase-fase, maksudnya tahapan-tahapan upacara hingga pakaian yang harus digunakan itu apa. Sudah banyak, mungkin masyarakat ya karena kurang literasi dari pemangku adatnya juga ataupun apa, hingga ada terkadang miss atau bahkan pemangku adat sendiri juga memiliki gaya sendiri atau memiliki prototipe terkait upacara itu. Tapi yang jelas masyarakat itu dari terkait upacara itu ya memang diharapkan batik ini menjadi sebuah apa ya, dikatakan adanya tidak makemke, tapi seyogyanya yang baik-baik lah yang kita gunakan ketika untuk upacara-upacara yang senantiasa untuk kebaikan kita semua gitu loh Mas. Ada beberapa motif yang biasa digunakan untuk proses pernikahan, misalnya sido mukti atau sido mulia saat ijab atau resepsi, kemudian teruntum untuk ini diwajib dikenakan oleh orang tua pengantin, dan gerompol, betul ya? Saat siraman atau panggih. Ini maknanya apa Mas? Mungkin ketika tahapan prosesi pernikahan adat Jawa yang pertama pasti siraman. Jadi, sebelum itu ada siraman. Siraman itu biasanya identik yang akan disirami calon pengantin itu menggunakan motif gerompol. Lalu yang kagungan kerso, kagungan hajat itu menggunakan motif cakar. Nah itu juga diharapkannya bahwasanya orang tua si manten itu ketika memberikan ling upakara le tanggung jawab seperti ayam Yan. Mencari, memberikan induk makan, memberikan induk memberi makan kepada anaknya. Seperti itu. Lalu ketika sebenarnya ini juga apa ya, mewajibkan nek sing duwe hajat nganggo truntum, itu sebenarnya tidak. Jadi memang karena itu tadi menjadi identike nek wong di hajat nganggo truntum, itu sebenarnya ya malah menjadi apa ya, malah menghambat pelestarian batik gitu kalau kita mewajibkan nganggo ini. Tapi ya memang karena sudah terbiasa menjadi tradisi nek nganggo hajat, terus teruntuman juga maknanya bagus gitu. Maknanya apa Mas teruntum? Untuk teruntum itu biasanya agar
timbul atau adanya si pemangku hajat itu kan memberikan aroma yang harum, memberikan pengaruh positive vibes-nya kepada acara tersebut gitu. Nah, di fase berikutnya Mas, fase kematian tadi jenengan sempat mention di awal yang mungkin beberapa kita sudah mengetahui ketika ada jenazah begitu ditutup dengan kain batik begitu. Tapi yang mungkin yang banyak tidak tahu motif batik apa yang biasanya digunakan dan pas begitu. Ya mungkin kalau untuk fase kematian memang kita jarang melihat jebakan atau jarang yang memberikan kudu nganggo motif ini, itu kan memang jarang. Memang ya ketika di masyarakat umum ya sudah adanya apa. Namun mbah-mbah kita dulu, leluhur kita itu sudah memiliki ketika upacara kematian seyogyanya ataupun jenazah atau layon itu atau kita sebagai keluarga menggunakan motif slobok. Slobok. Iya, motif slobok. Tapi motif slobok itu juga bukan berarti hanya untuk fase kematian itu mboten, namun penggunaannya lebih kebanyak digunakan ketika upacara kematian mekaten. Terima kasih sekali Mas Suryo Bintoro. Ini ada banyak hal pertanyaan yang sebetulnya masih ingin saya sampaikan begitu, tetapi karena keterbatasan waktu mudah-mudahan bisa dilanjut di lain kesempatan. Terima kasih sekali Mas Suryo Bintoro MPD selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa Jawa FBSB UNY. Dan dengan demikian maka berakhir sudah kebersamaan kita di Jogja Jelang Siang edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Hendri Saputra. Selamat siang dan